Perkenalkan, saya Yosuna Faradila dari BP 1911022021. Saya Suci Rahmadani dari BP 1911021011. Kami dengan nomor BP 1911022015. Perkenalkan, nama saya Nikomang Maisarah Darapagia, BP 1911022001. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama tentang konsep dasar dari Just in Time. Apa yang dimaksud dengan Just in Time? Just in Time adalah, atau yang sering kita singkat dengan JIT, adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya, namun dengan jumlah yang dikehendakinya. Ide dasar JIT sangat sederhana, yaitu produksi hanya ada apabila adanya permintaan atau pull system. Atau dengan kata lain, hanya akan memproduksi sesuai yang diminta dan hanya sebesar kuantitas yang diminta. Bahkan tidak menutup kemungkinan, hal ini akan menyebabkan persediaan berjumlah 0 atau zero inventory. Dengan full system, manajer menyadari bahwa lebih baik tidak menghasilkan produk daripada menghasilkan produk yang tidak langsung dijual yang akan mengakibatkan kelebihan pada persediaan. Di sini penjualanlah yang menghasilkan pendapatan, bukan produksi. Pada pabrik yang menggunakan sistem JIT, pabrik akan beroperasi berdasarkan permintaan atau demand pull basis. Saat departemen menerima pesanan penjualan, pabrik akan berproduksi sebanyak pesanan tersebut dan akan membeli bahan baku sebanyak yang dibutuhkan untuk memproduksi pesanan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan tidak memiliki persediaan. Sistem JIT memiliki sasaran utama yaitu meningkatkan produktivitas sistem produksi atau operasi dengan cara menghilangkan semua kegiatan yang tidak menambah nilai bagi suatu produk. Karena JIT merupakan suatu filosofi manajemen operasi yang berusaha untuk menghilangkan pemborosan pada semua aspek dari kegiatan-kegiatan produksi perusahaan. Dalam JIT, perusahaan hanya memiliki persediaan yang diperlukan untuk produksi sampai pesanan berikutnya diterima. Kecilnya jumlah persediaan akan mengurangi biaya penyimpanan, mengurangi kerusakan barang, dan meningkatkan produktivitas. Ada 7 kunci utama pelaksanaan just in time dalam kegiatan industri. Yang pertama, menghasilkan produk sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan pelanggan. Yang kedua, memproduksi dalam jumlah kecil. Yang ketiga, menghilangkan pemborosan. Yang keempat, memperbaiki aliran produksi. Yang kelima, menyempurnakan kualitas produk. Yang keenam, menghilangkan ketidakpastian. Dan yang terakhir, penekanan pada pemeliharaan jangka panjang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbandingan sistem manajemen just in time dengan sistem tradisional. Yang pertama, pada sistem just in time menggunakan sistem tarikan, sedangkan pada sistem tradisional menggunakan sistem dorongan. Yang mana sistem tarikan adalah sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasarkan atas permintaan konsumen, baik konsumen internal maupun konsumen eksternal. Sebagai contoh, dalam perusahaan manufaktur, permintaan konsumen melalui aktivitas penjualan menentukan aktivitas produksi, dan aktivitas produksi menentukan aktivitas pembelian. Sedangkan sistem dorongan adalah sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasarkan dorongan aktivitas-aktivitas sebelumnya. Pembelian bahan melalui aktivitas pembelian mendorong aktivitas produksi, dan aktivitas produksi mendorong aktivitas penjualan. Yang kedua, pada sistem just in time, persediaannya tidak signifikan, sedangkan pada sistem tradisional persediaannya signifikan. Karena pada sistem just in time menggunakan sistem tarikan, maka dapat mengurangi persediaan menjadi tidak signifikan atau sangat sedikit. Sebaliknya, dalam sistem tradisional, karena menggunakan sistem dorongan, maka persediaan jumlahnya signifikan. Sebagai akibat, jumlah bahan yang dibeli melebihi kebutuhan produksi, dan jumlah produk yang diproduksi melebihi permintaan konsumen, dan perlu adanya persediaan penyangga.
Persediaan penyangga diperlukan jika permintaan konsumen melebihi jumlah produksi dan jumlah bahan yang digunakan untuk produksi melebihi jumlah bahan yang dibeli. 3. Pada sistem just-in-time, basis pemasoknya sedikit, sedangkan pada sistem tradisional, basis pemasoknya banyak. Maksudnya adalah, pada sistem just-in-time hanya menggunakan pemasok dalam jumlah yang sedikit untuk mengurangi atau mengeliminasi aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah, memperoleh bahan yang bermutu tinggi dan berharga murah. Sedangkan sistem tradisional menggunakan banyak pemasok untuk memperoleh harga yang murah dan mutu yang baik, tetapi akibatnya banyak aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah. Dan untuk memperoleh harga yang lebih murah, harus dibeli bahan dalam jumlah yang banyak atau mungkin dengan mutu yang rendah. Yang keempat, pada sistem just-in-time, kontrak jangka panjang dengan pemasok, sedangkan pada sistem tradisional, kontrak jangka pendek dengan pemasok. Maksudnya adalah, pada sistem just-in-time menerapkan kontrak jangka panjang dengan beberapa pemasoknya, guna membangun hubungan baik yang saling menguntungkan, sehingga dapat dipilih pemasok yang memasok bahan berharga murah, bermutu tinggi, berkinerja pengiriman tepat waktu, dan tepat jumlah, serta dapat mengurangi frekuensi pemesanannya. Sedangkan pada sistem tradisional menerapkan kontrak-kontrak jangka pendek dengan banyak pemasok, sehingga untuk memperoleh harga murah harus dibeli dengan jumlah yang banyak atau mungkin mutunya rendah. Yang kelima, pada sistem just-in-time, pemanufakturan berstruktur seluler, sedangkan pada sistem tradisional, pemanufakturan berstruktur departemen. Maksudnya, struktur seluler dalam sistem just-in-time adalah pengelompokan mesin-mesin dalam satu keluarga, biasanya ke dalam struktur semi-lingkaran atau huruf U, sehingga satu sel tertentu dapat digunakan untuk melakukan pengolahan satu jenis produk tertentu secara berurutan. Setiap sel pemanufakturan pada dasarnya merupakan pabrik mini atau pabrik di dalam pabrik. Penggunaan struktur seluler ini dapat mengeliminasi aktivitas, waktu, dan biaya yang tidak bernilai tambah. Sedangkan struktur departemen dalam sistem departemen adalah struktur pengolahan produk melalui beberapa departemen produksi sesuai dengan tahapan-tahapannya yang memerlukan beberapa departemen jasa yang memasok jasa bagi departemen produksi. Akibatnya, struktur departemen menimbulkan aktivitas-aktivitas serta waktu dan biaya tidak bernilai tambah dalam jumlah besar. Yang keenam, pada sistem just-in-time, karyawan berkeahlian ganda, sedangkan pada sistem tradisional, karyawan terspesialisasi. Maksudnya, sistem just-in-time yang menggunakan sistem tarikan waktu bebas harus digunakan oleh karyawan struktur seluler untuk berlatih agar berkeahlian ganda, sehingga ahli dalam berproduksi dan dalam bidang-bidang jasa tertentu, misalnya pemeliharaan pencegahan, reparasi, setup, inspeksi mutu. Sedangkan pada sistem tradisional, sistem karyawan terspesialisasi berdasarkan departemen tempat kerjanya, misalnya departemen produksi atau departemen jasa. Karyawan pada departemen jasa terspesialisasi pada aktivitas penanganan bahan, listrik, reparasi, dan pemeliharaan. Karyawan pada departemen produksi terspesialisasi pada aktivitas pencampuran, peleburan, pencetakan, perakitan, dan penyempurnaan. Yang ketujuh, pada sistem just-in-time, jasa terdesentralisasi, sedangkan pada sistem tradisional, jasa tersentralisasi. Maksudnya, sistem tradisional mendasarkan pada sistem spesialisasi, sehingga jasa terdesentralisasi pada masing-masing departemen jasa. Sedangkan pada sistem just-in-time, jasa terdesentralisasi pada masing-masing struktur seluler. Pada karyawan selain ditugaskan untuk berproduksi, tapi juga harus ditugaskan pada pekerjaan jasa yang secara langsung mendukung produksi si struktur selulernya. Yang kedelapan, pada sistem just-in-time, keterlibatan karyawan tinggi, sedangkan pada sistem tradisional, keterlibatan karyawan rendah. Maksudnya, dalam sistem tradisional,
Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan relatif rendah karena karyawan fungsinya melaksanakan perintah atasan. Sedangkan dalam sistem just in time, manajemen harus dapat memberdayakan para karyawannya dengan cara melibatkan mereka atau memberi peluang pada mereka untuk berpartisipasi dalam manajemen organisasi. Menurut pandangan just in time, peningkatan keberdayaan dan keterlibatan karyawan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya secara menyeluruh. Pada karyawan dimungkinkan untuk keputusan mengenai bagaimana pabrik beroperasi. Yang kesembilan, pada sistem just in time, gaya manajemen sebagai penyedia fasilitas. Sedangkan pada sistem tradisional, gaya manajemen sebagai pemberi perintah. Maksudnya, sistem tradisional umumnya menggunakan gaya manajemen sebagai atasan karena fungsi utamanya adalah memerintah para karyawannya untuk melaksanakan kegiatan. Sedangkan pada sistem just in time memerlukan keterlibatan karyawan sehingga mereka dapat diberdayakan. Maka gaya manajemen yang cocok adalah sebagai fasilitator dan bukanlah sebagai pemberi perintah. Yang ke-10, pada sistem just in time menggunakan pendekatan total quality control, sedangkan pada sistem tradisional menggunakan pendekatan acceptable quality level. Maksudnya, total quality control dalam sistem just in time adalah pendekatan pengendalian mutu yang mencakup seluruh usaha secara berkesinambungan dan tiada akhir untuk menyempurnakan mutu agar tercapai kerusakan nol atau bebas dari kerusakan. Produk rusak haruslah dihindari karena dapat mengakibatkan penghentian produksi dan ketidakpuasan konsumen. Sedangkan acceptable quality level dalam sistem tradisional adalah pendekatan pengendalian mutu yang memungkinkan atau mencadangkan terjadinya kerusakan, namun tidak boleh melebihi tingkat kerusakan yang telah ditentukan sebelumnya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu konsep backflash costing. Backflash costing merupakan pendekatan akuntansi yang memendekkan arus biaya produksi dengan tujuan untuk mengurangi sejumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Dalam pendekatan tradisional seperti job order costing dan proses costing, ada penelusuran rinci atas biaya ke barang dalam proses, sedangkan pada pendekatan backflash costing ada penelusuran yang tidak dibutuhkan karena jangka waktu dari penerimaan bahan baku sampai penyelesaian barang itu terjadi sangat singkat. Selanjutnya yaitu karakteristik backflash costing. Yang pertama itu dapat dipakai pada perusahaan yang telah menggunakan sistem just in time. Yang kedua yaitu perkiraan material dan work in process dikombinasikan ke dalam satu perkiraan yaitu raw dan in process atau RIP. Yang ketiga yaitu perkiraan persediaan tidak disesuaikan dalam periode akuntansi, tapi saldonya disesuaikan melalui ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Yang keempat yaitu periode atau seluruh biaya produksi ditentukan setelah produksi selesai. Yang selanjutnya itu biaya konversi dibebankan dengan menggunakan perkiraan harga pokok penjualan. Yang terakhir itu estimasi biaya, material dan konversi, serta raw material yang belum diproses dilakukan pada akhir periode. Selanjutnya terdapat hubungan antara just in time dengan backflash costing, di mana sistem just in time ini menawarkan peluang untuk menyederhanakan akuntansi untuk arus biaya produksi. Dengan persediaan yang rendah, mungkin tidak diinginkan untuk menggunakan sumber daya untuk menelusuri arus biaya yang melalui semua akun persediaan. Pada sistem tradisional, terdapat akun barang dalam proses untuk tiap departemen, sehingga biaya produksi dapat ditelusuri sebagai pekerjaan yang berjalan melalui pabrik. Pengakuan keluaran ini mengarah pada pendekatan akuntansi untuk arus biaya produksi yang disederhanakan. Pendekatan yang disederhanakan ini disebut perhitungan biaya backflash. Menggunakan titik pemicu untuk menentukan kapan biaya produk dibebankan pada akun sementara dan persediaan kunci. Meragamkan jumlah dan lokasi titik pemicu menciptakan sejumlah varian perhitungan biaya backflash. Meskipun terdapat beragam varian perhitungan backflash, hanya dua yang dibahas yang dibedakan berdasarkan lokasi titik pemicu. Titik pemicu hanya merupakan kejadian yang mendorong pengakuan akuntansi untuk beberapa perhitungan biaya produksi.
Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang analogi dasar dari akuntansi keuangan. Dua metode persediaan yang berbeda digunakan oleh perusahaan non-manufaktur, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Dalam metode perpetual, akun persediaan barang dagang didebit atas setiap pembelian barang dan kredit atas biaya dari setiap penjualan barang. Tujuannya adalah untuk mencatat setiap peningkatan atau penurunan dalam biaya barang dagang yang ada dalam persediaan. Akuntansi terinci dalam jumlah yang signifikan dilakukan dalam metode ini, dan hal ini bisa dianalogikan dengan penelusuran terinci atas barang dalam proses yang diperlukan oleh perhitungan biaya berdasarkan pesanan dan perhitungan biaya berdasarkan proses untuk perusahaan manufaktur.